Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Topan dan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas antusiasnya di pagi hari yang indah ini. Ada quotes menarik dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Perkenalkan, saya Ayu Indah Fatmasari akan presentasi tentang perbedaan individu dan karakteristiknya. Langsung saja, yang pertama pengertian individu dan karakteristiknya. Individu adalah satu kesatuan organisme yang tidak dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dipisahkan. Menurut Martin Luther, individu dalam konsep sosiologi berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Selanjutnya karakteristik. Karakteristik adalah serangkaian sifat atau ciri-ciri yang membentuk identitas individu atau objek yang membedakannya dari yang lain. Menurut Mauzer Usman 1989, karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Contoh, burung penguin adalah satu-satunya burung yang tidak bisa terbang, tetapi bisa berenang dengan sangat baik. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tahapan perbedaan individu. Perbedaan individu adalah karakteristik yang membedakan satu orang dengan yang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Perbedaan individual menurut Larkin 1980 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Contoh, seorang ibu memiliki bayi mengatakan bahwa bayinya sering menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Sementara ibu lain mengatakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Dari kedua cerita ibu tersebut menunjukkan bahwa kedua bayi itu memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Lanjut ke materi yang ketiga, sumber perbedaan individu. Jadi faktor sumber perbedaan individu ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor bawaan, yang kedua faktor lingkungan. Faktor bawaan adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua melalui pewaris genetik saat terjadinya pembuahan. Zimbardo dan Gehrig 1999 menyatakan bahwa penyatuan antara sebuah sperma dan sel telur hanya menghasilkan satu di antara miliaran kemungkinan kombinasi gen. Contoh kemiripan wajah atau bentuk fisik seperti tinggi badan, berat badan, perilaku, dan sifat. Selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor luar yang dapat menyebabkan perbedaan individu. Faktor lingkungan ini meliputi status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Contohnya, pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, fasilitas yang diberikan pada anak, dan waktu yang disediakan untuk mendidik anaknya. Adapun contoh di sekitar, yaitu perubahan cuaca ekstrim mempengaruhi kualitas lingkungan seperti curah hujan yang tinggi yang dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya ada bidang-bidang perbedaan individu. Jadi individu dapat terjadi dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, dan faktor pendidikan. Yang pertama, pendidikan kognitif. Pendidikan kognitif adalah kemampuan intelektual yang berkaitan dengan cara berpikir, mengetahui, dan mencegah masalah. Menurut Jean Piaget,
Kognitif adalah proses berpikir logis yang berkembang dari masa bayi hingga dewasa. Kognitif merupakan kegiatan mental yang memungkinkan seseorang untuk mengaitkan, menilai, dan memberikan pertimbangan terhadap suatu kejadian. Contoh, anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan kalian berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terjadi karena kerja saraf yang sistematis. Menurut Rahyubi 2012, unsur keterampilan motorik dibagi menjadi 3 unsur, yaitu unsur kemampuan fisik, kekuatan, ketahanan atau daya tahan. Contoh motorik kasar yaitu berdiri, berlari, berenang, melompat, menyeimbangkan badan, melempar mendang bola, dan juga mengangkat memindahkan barang. Yang ketiga, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Contoh, anak yang mulai belajar berbahasa, alangkah baiknya diajarkan bahasa ibu sebelum belajar bahasa lain. Namun, dalam kenyataannya, sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan zaman, kadang pembelajaran bahasa ibu ini kepada anak banyak dilupakan. Sehingga kadang kita melihat kenyataan di masyarakat banyak anak yang sudah pandai berbahasa nasional, tetapi tidak bisa berbahasa daerah yang dipakai oleh ibunya. Yang keempat, faktor pendidikan. Menurut Slamet 2003, yaitu merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap proses belajar, dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh, kemudahan akses ke sekolah dan fasilitas pendidikan juga mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Jadi kesimpulannya, perbedaan individu dan karakteristik mencakup variasi dalam sifat, kemampuan, dan pengaruh lingkungan. Individu adalah entitas unik yang tidak dapat dibagi, memiliki karakter bawaan dan yang diperoleh dari interaksi sosial. Karakteristik individu meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang menciptakan keunikan pada setiap orang. Jadi perbedaan ini penting dalam konteks pendidikan karena memahami karakter siswa membantu dalam menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oke, sebelum penutupan presentasi saya ini, saya akan memperlihatkan video singkat mengenai karakteristik. Aku bikin minum dulu ya. Oke. Aku pakai apa ya? Monggo. Tas, wifi-nya lagi kenceng. Mabar enak nih. Oh iya, gas kena. Buku yang tadi kita pinjam dari perpus dibawa siapa ya? Ya ampun, Dit. Harus banget ngerjain tugas sekarang ya. Iya, Dit. Kayak di kelas aja deh kamu. Ya, ngelag. Aduh. Wifi-nya mati. Kok minumannya cuma 2, Des? Iya, wifi-nya emang aku matiin dan minumannya emang cuma 2 kok. Buat aku sama Radit aja. Aku tadi denger loh omongan kalian berdua ke Radit. Bukan gitu loh, Des. Sudah Des, aku ndak apa kok. Dapat dari mananya, Dit? Radit datang ke sini lalu langsung mengerjakan tugas itu, salahnya di mana? Maafin aku, Dit. Iya, Dit. Aku minta maaf ya. Iyo, aku maafin kok. Nanti habis nugas kita mabar sebentar yuk. Tapi tetap yang utama mengerjakan tugas dulu. Yaudah yuk, kita mulai belajar. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.